Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bulan suci Ramadan ini, puasa menjadikan manusia yang bertakwa. Inilah sahabat iman yang dirahmati Allah. Kalimat yang terakhir adalah takwa, yang artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang sangat sulit adalah dua-duanya. Menjalankan perintah Allah mungkin bagi diri kita merasa, sulit sekali. Menjauhi larangannya apalagi. Karena dalam hal ini kehidupan manusia dibarengi dengan godaan setan-setan yang terkutuk. Maka sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sebuah ayat yang sangat luar biasa di mana Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Dalam surah ketiga ayat 102 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih. Jadi takwanya bukan main-main, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Allah menyuruhkan kepada kita untuk bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Artinya apa, ikhwafillah yang dirahmati Allah? Takwanya bukan hanya di bibir, di hati, tapi arkannya, perbuatannya menunjukkan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di kalimat yang kedua, wala tamutunna. Janganlah engkau meninggal dunia, mati, kata Allah. Wa antum muslimun, illa wa antum muslimun. Kecuali engkau dalam keadaan muslim. Engkau dalam keadaan selamat. Artinya apa? Dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan memperoleh pahala-pahala yang luar biasa, dalam keadaan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sulit ikhwafillah yang dirahmati Allah kalau untuk mengucapkan gambar. Gampang untuk mengucapkannya. Kadang-kadang suka ada slogan dalam acara-acara kebesaran Islam dengan menyambut kelahiran Nabi atau Maulid Nabi besar Muhammad. Yuk mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Mudah untuk ditulis. Mudah untuk dibaca. Tetapi ikhwafillah yang dirahmati Allah, tidak mudah untuk mengamalkannya. Tidak mudah untuk mengaplikasikan kita itu dalam keadaan setiap hari. Tidak bisa, susah. Bisa jadi karena niat seorang muslim yang mungkin masih berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Rasul. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di kantor kita takwa. Di sekolah kita bertakwa. Di pasar kita bertakwa. Dimanapun kita berada, niatkan hati kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yakin Allah bersama kita kemanapun kita pergi. Allah tahu, dan apa yang kita lakukan pun Allah pasti tahu. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Inilah kalau hamba-hamba Allah sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, insya Allah ibadahnya pun tidak akan tertinggalkan. Ibadahnya selalu berorientasi terus. Selalu ada kemajuan-kemajuan dalam hal beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya. Karena ia ingin agar pahala, ingin agar maghfirah Allah, ampunan Allah dengan takwanya tersebut. Karena ikhwah yang dirahmati Allah, dengan takwa tersebut, jangan takut, jangan bimbang. Allah akan selalu memberikan apa yang terbaik buat diri kita. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah memberikan sebuah hadiah kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang bertakwa kepada aku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ciptakan, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Sahabat iman yang dirahmati Allah, yang namanya kesulitan semua manusia mempunyainya. Yang namanya kesulitan pasti siapapun ia di dunia ini pasti mempunyai yang dinamakan dengan kesulitan. Dan hanya Allah lah yang akan memberikan jalan dari segala kesulitan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala apa? Dan Allah akan berikan rizki dari mana saja yang ia tidak tahu, yang tidak terduga-duga. Sahabat iman yang dirahmati Allah, pernahkah sahabat iman merasakan rezeki tersebut? Tiba-tiba ada rezeki yang datang dan tidak tahu dari mana ini. Bisa jadi kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah, dua hadiah ini yang sangat luar biasa untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Mereka-mereka yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Semua amal ibadah yang ada dalam dirinya ditingkatkan untuk mencapai predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya demikian, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, indahlah hidup kita ini. Indahlah keadaan kita di dunia ini, bahkan sampai indahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat sakaratul maut. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba-hamba Allah yang bertakwa tidak sulit untuk sakaratul maut. Jibril alaihi salatu wasalam justru malah susah untuk mencabut nyawa seseorang tersebut. Hamba Allah yang bertakwa tersebut susah. Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bagaimana ini? Kok susah sekali ini hamba Allah untuk dicabut nyawanya oleh aku, kata Jibril. Kata Allah, wahai Jibril, jangan sulit. Jangan susah, wahai Jibril. Silakan kau bawa ini gambaran surga padanya. Ketika ikhwah fillah yang dirahmati Allah diberikan gambar surga, ternyata roh seorang yang bertakwa ini keluar dengan sendirinya. Sahabat iman yang dirahmati Allah, jadikan takwa merupakan modal diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan takwa ini untuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah pilihan sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkah hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.